Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat Bapak, alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf ya tadi telat ada macet di jalan. Oh iya. Apakah hari ini ada yang ini nggak masuk kelas? Ada. Siapa aja? Enam. Terus. Muklis, Oh, Arjo. Aryo, Terus siapa lagi? Yang anak-anak namanya. Yanto, Yanto ya. Ayo, yang perempuan diem Pak. Jadi nanti yang tidak masuk saya kasih materi tambahan. Jadi bersyukurlah teman-teman yang di sini masuk kelas ya. Iya, alhamdulillah Pak. Jadi materi pada pagi hari ini ada kelangkaan dalam kegiatan ekonomi. Sebelum itu, oh iya ya, tadi belum berdoa ya? Ya, belum Bapak. Jadi perwakilan kelas memimpin doa terlebih dahulu. Saya tunjuk Mbak Lia memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai, sudah Bapak. Ya, terima kasih Mbak Lia. Yes. Jadi materi pada pagi hari ini adalah kelangkaan dalam kegiatan ekonomi. Sebelum kita berangkat ke kelangkaan dalam kegiatan ekonomi, ada yang tahu nggak apa itu kegiatan ekonomi? Berapa? Ya, silakan Mas Pak. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia Ya. untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wah, pintar sekali Mas Adi. Sudah belajar Pak, sudah belajar. Sudah belajar. Belajar kelompok sama saya Pak. Ada lagi yang bisa jelasin apa itu kegiatan ekonomi selain Mas Adi? Rizka. Oh ya, Rizka, Mbak Rizka. Tahu nggak apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Seperti itu, Pak. Wah, pintar sekali. Itu yang berbuat. Ya, selamat. Lanjut materi yang selanjutnya ya nih, materi selanjutnya kelangkaan dalam kegiatan ekonomi, yakni kelangkaan sebagai suatu kondisi ketika kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas, sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia terbatas jumlahnya. Jadi kelangkaan sumber daya, kelangkaan ekonomi ini ada kalanya ada beberapa faktor. Yang pertama, banyaknya kebutuhan manusia dalam kebutuhan sehari-hari. Jadi sebelum kita mengenal apa itu kelangkaan, kebutuhan manusia itu ada 3 macam ya. Yang pertama ada kebutuhan sekunder. Terus yang kedua ada kebutuhan apa? Kalau ada itu Primer. Terus yang ketiga ada kebutuhan tersier. Jadi ada yang tahu nggak apa itu kebutuhan sekunder? Teman-teman. Pak, Ya Mas Adi silakan. kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pokok yang utama, misalnya makan, gitu. Kebutuhan pokok yang sekiranya masih bisa tercapaikan buat manusia sendiri ya. Ya, Pak, sepertinya itu primer Pak. Ya, Mas Cahadi tadi primer Pak, bukan mau ngomong primer. Kayaknya benar katanya Mas Adi tadi ya. Kebutuhan primer. Ya, primer. Apa kebutuhan pokok? Terus kebutuhan sekunder yang kayak gimana, Mbak Lia? Silakan.
Kebutuhan sekunder itu ini Pak. Bentar ya Pak. Masih go beli Mbak Lia. Enggak Jadi- gini, Pak. Jadi Bapak jawab ya, kebutuhan sekunder kebutuhan apa tadi? Sekunder Sekunder. merupakan Tapi kebutuhan tersier itu menjadi salah satu hal yang nggak bisa dipisahkan, karena pasti kalau manusia tuh pengennya hidupnya tuh mewah, punya mobil, motor. Cukup. berarti contohnya seperti kebutuhan yang tidak wajib untuk terpenuhi ya. Ya. Ya, mohon maaf sebelumnya karena apa yang namanya? Proyektornya, proyektornya tidak bisa nyala. Jadi Bapak jelaskan melalui HP ya. Iya Pak. Ya Pak, ya Pak. Boleh. Sebelumnya ada yang tahu nggak ciri-ciri kelangkaan dalam kegiatan ekonomi kayak gimana? Ada Ya. Pak. Sulitnya mendapat akses untuk mendapatkan barang ataupun jasa itu Pak. Itu akan kelangkaan. Ya, itu merupakan salah satu indikator kelangkaan dalam kegiatan ekonomi ya. Ya. Terus juga Bapak tambahi adanya penurunan daya beli dan juga kebutuhan meningkat dari manusia itu sendiri. Contoh ketika kita membutuhkan lombok di pasar, sedangkan dari sumber daya alam sendiri tidak memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Sudah Pak. Sudah. Ya, karena kondisinya metal jelas. Ini ya, teman-teman bisa dibaca sendiri. Adanya peningkatan kebutuhan manusia lebih besar dibandingkan kemampuan penyediaannya. Itu merupakan salah satu faktor penyebab adanya kelangkaan dalam kegiatan ekonomi dan juga kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Ada yang tahu nggak apa itu contohnya kerusakan sumber daya alam dan hubungannya dalam kelangkaan kegiatan ekonomi? Ya Pak. Ya, Yang sumber daya alam laut Pak. ya. Dalam penggunaan pemanfaatan sumber daya alam laut itu manusia sering mengebom Pak. Ya. Ketika dibom, otomatis ikan-ikan yang masih belum layak untuk dikonsumsi yang masih kecil itu akan musnah Pak. Nah, itu dapat menyebabkan kelangkaan ikan. Oh, jadi ada keterkaitannya ya antara kerusakan ekosistem di dalam laut Nah, iya. dengan kegiatan ekonomi dalam keseharian kita. Iya Pak. Jadi itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf ya karena tadi proyektornya masih mati nyala bergetar. Benar. Kita lanjut materi pada besok lain hari lagi ya. Sebelum kita menutup sekolah pada pagi hari ini, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya dari perwakilan kelas menutup kelas ini. Ya. Mbak Lia, silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah Bapak. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.